I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Oh, you say I am love when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. And you say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I'm yours, and I believe. Oh, I
Shalom, apa kabar kita semua hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik-baik saja. Dan saudara pasti selalu diberkati. Saudara, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami buka pintu hati kami saat ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu lah pegangan hidup kami, Firman-Mu lah kekuatan kami, Firman-Mu lah benteng hidup kami. Kami butuh firman-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya ini untuk memberkati umat-Mu. Dimanapun umat-Mu berada, kami percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga waktu firman Tuhan disampaikan, Tuhan lawat, Tuhan jamah, mujizat lepas mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Dan sebentar juga kami akan menerima tubuh dan darah Yesus. Kami percaya. Kembali waktu kami makan dan minum tubuh dan darah Yesus, mujizat terjadi. Karena ada kuasa di dalamnya. Kami siap diberkati hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan lupa sebentar kita juga akan menerima perjamuan kudus. Saudara bisa siapkan roti tawar, biskuit sebagai pengganti hosti, atau teh tawar sirup sebagai pengganti air anggur. Baik, saudara, mungkin saudara yang terbiasa mengendarai kendaraan saudara seperti mobil, saudara pernah bertemu dengan yang namanya Pak Ogah. Ketika saudara ingin melakukan U-turn atau putar balik, ada orang-orang yang membantu saudara. Terkadang ada orang yang senang dengan keberadaan mereka, tapi ada juga orang yang tidak senang. Saya kasih contoh, ketika kebetulan saudara sedang lurus, ya, lalu saudara di stop karena orang-orang ini tiba-tiba menghalangi mobil saudara, menghalangi kendaraan saudara. Apalagi kalau kebetulan waktu saudara lurus macet, sedangkan di jalur yang berlawanan, orang-orang yang ingin melakukan putar balik sepi. Kita kesal, kita marah. Sebaliknya, ketika saudara yang kebetulan mungkin mau buru-buru, mau cepat, dan waktu saudara pengen melakukan putar balik, make a U-turn, ada orang yang membantu saudara. Karena kebetulan di jalur yang berlawanan macet. Sehingga mereka sangat membantu. Dan saudara senang. Tapi yang saya mau sampaikan begini, ketika saudara merasa terbantu, saudara senang dengan keberadaan mereka. Saudara sedang buru-buru dan waktu sudah melakukan putar balik, make a U-turn. Saudara waktu mau ambil uang receh, uang kecil, ternyata saudara nggak punya uang kecil. Saudara senang dengan keberadaan mereka, saudara ingin memberkati mereka, tapi saudara nggak punya uang kecil untuk memberkati mereka. Apakah ada di antara saudara yang karena di mobil tidak ada uang receh, uang kecil, lalu saudara ambil uang 50.000 atau uang 100.000 lalu memberikan kepada mereka? Puji Tuhan kalau ada. Tapi kemungkinannya sangat amat kecil saudara. Saudara paling hanya kasih tangan. Yang saya ingin sampaikan saudara, terkadang kita menyepelekan hal-hal kecil dalam hidup. Seperti uang receh, uang koin, seringkali kita anggap kecil. Kita menyepelekan. Saya kasih contoh, kalau kita makan di restoran, kita bayar pakai cash, ada kembaliannya, ada uang lembaran, dan ada koin. Banyak dari kita hanya mengambil uang yang kertas, tapi kita tinggalkan koin-koin itu di meja. Kita sepelekan hal-hal kecil. Padahal hal kecil seperti itulah sangat berguna terkadang dalam hidup. Seperti tadi saya kasih contoh. Kita senang dibantu oleh Pak Ogah waktu kita mau buru-buru, sedangkan di jalur yang berlawanan sedang macet. Saat saudara ingin memberkati, saudara nggak punya uang kecil. Saudara tidak punya uang receh. Jangan kita anggap remeh hal-hal kecil dalam hidup saudara. Saya ingin mengajak saudara melihat firman Tuhan
Di dalam Keluaran 14 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Saya ceritakan saja, kita nggak usah baca ayat per ayat. Tapi ini adalah kisah cerita, judul dari perikop ini, menyeberangi laut Teberau. Saudara, ini adalah kisah bagaimana Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita tahu Mesir mendapat 10 tulah. Tuhan bahkan mengeraskan hati mereka. Dan akhirnya mereka diizinkan, bangsa Israel diizinkan keluar dari Mesir, tapi karena Tuhan juga mengeraskan hati mereka, Firaun mengejar bangsa Israel. Firaun dengan tentaranya, pasukannya, dengan kereta kudanya, mereka mengejar bangsa Israel. Dan saat itu bangsa Israel sudah ada di tepi laut Teberau, Laut Merah. Dan ketika mereka sudah ada di tepi laut, saudara, waktu mereka melihat ke belakang, mereka melihat ada Firaun dan pasukannya. Mereka takut. Karena apa? There is no way out. Tidak ada jalan keluar. Di hadapan mereka ada laut. Dan di belakang mereka ada Firaun dan pasukan elitnya, tentaranya, dengan kereta perangnya. Mereka takut, saudara. Karena tidak ada jalan keluar. Tetapi saya ingin mengajak saudara melihat beberapa ayat saja dari perikop ini. Kita lihat ayat 15 dan ayatnya yang ke-16. Lalu kita lihat juga ayatnya yang ke-21. Nanti kita loncat lagi ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Tapi kita lihat dulu ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Keluaran 14 ayat 15 dan ayatnya yang ke-16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Ayat 16, yuk kita baca sama-sama. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Perhatikan saudara, Tuhan berfirman kepada Musa, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Perhatikan saudara, Tuhan hanya minta Musa untuk mengangkat tangannya. Hal yang sederhana saudara. Tapi jangan anggap remeh. Jangan anggap kecil ketika kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Dimanapun saudara berada saat ini. Mungkin saudara sedang terbaring sakit. Karena itu saudara tidak bisa datang ke gereja, melakukan ibadah tatap muka. Atau saudara sedang punya masalah. Dimanapun saudara saat ini berada. Jangan batasi kuasa Tuhan. Izinkan Tuhan menolong saudara. Izinkan Tuhan membuat mujizat dalam hidup saudara. Dan hari ini Tuhan mungkin hanya minta saudara mengangkat tangan saudara kepada Tuhan. Karena Tuhan ingin menolong saudara. Kita lihat lagi ayat yang ke-21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantara angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Hari ini Tuhan mungkin hanya minta kepada saudara, angkat tanganmu kepada Dia. Berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Percaya kepada Dia saudara hari ini. Nanti saudara lihat, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Mujizat akan terjadi dalam hidup saudara saat ini.
Ketika saudara angkat tangan saudara. Ketika saudara sungguh-sungguh datang kepada Dia dengan hancur hati. Ketika saudara berdoa dengan tetesan air mata. Hal kecil saudara. Tapi saya mau katakan sangat besar dampaknya. Tema firman Tuhan hari ini. Langkah kecil. Besar dampaknya. Langkah-langkah kecil kita saudara seringkali bisa membawa kita pada kemenangan lepas kemenangan. Langkah kecil kita bisa membuat mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Hanya dengan mengangkat tangan, berdoa, datang dengan hancur hati. Cukup membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hari ini saudara, mari kita lihat lagi kisah cerita ini. Di dalam ayatnya yang ke-26 dan 27 kita tahu bangsa Mesir, Firaun dan pasukannya ya tidak melepaskan Musa begitu saja. Mereka tetap mengejar bangsa Israel sampai ke tengah laut. Tapi kita lihat ayat 26 dan ayatnya yang ke-27. Mari kita baca sama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa ayat 27. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita lihat. Untuk mengalahkan musuh, untuk kita bisa berkemenangan, hidup berkemenangan, terkadang kata Tuhan, cukup angkat tanganmu saudara. Datang kepada Dia dengan lewat doa-doamu dengan hancur hati. Saya percaya hal yang sederhana ini bisa mendatangkan kemenangan. Mujizat akan terjadi. Hal kecil ini besar dampaknya saudara untuk saudara dan saya. Saudara ingat kisah cerita ketika juga waktu bangsa Israel melawan orang Amalek. Dan saat itu Yosua berperang, tetapi Musa, Harun dan Hur naik ke atas bukit. Dan waktu Musa mengangkat tongkat, mengangkat tangannya, menanglah orang Israel, bangsa Israel. Tapi waktu tangannya turun, menanglah orang Amalek. Karena itu Musa harus terus mengangkat tangannya. Dan ketika dia capek saudara, ketika dia letih, ada Harun dan Hur yang menopang tangan Musa supaya tetap terangkat dan kemenangan menjadi milik mereka. Sederhana, tapi artinya saudara, ketika tangan kita terangkat itu bicara kita berserah penuh, percaya kepada Tuhan. Berdoa dengan tidak putus-putusnya. Mungkin hari ini yang Tuhan minta dari saudara dan saya. Ayo, berdoalah terus menerus. Tetap percaya. Angkat tanganmu, jangan bimbang. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Dia. Jangan anggap enteng itu yang namanya doa. Jangan sepelekan doa saudara. Karena saya selalu katakan doa justru adalah kendaraan kita. Untuk kita bisa sampai ke tempat di mana Allah berada. Dan kalau kita sampai ke tempat di mana Allah itu berada, itu berarti Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan ada di pihak kita. Bukankah firman Tuhan katakan, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Jangan sepelekan doa. Dimanapun saudara berada saat ini, berdoalah. Berdoalah. Angkat tanganmu. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Dia. Dan izinkan Tuhan menolong saudara. Menopang, memberikan kekuatan. Izinkan saudara
melakukan perkara besar, perkara yang ajaib dalam hidup saudara. Tapi lakukan dulu bagian kita. Mungkin hal kecil, hanya lewat doa. Dengan mengangkat tangan. Datang kepada Dia dengan hancur hati. Kata Tuhan itu cukup. Tuhan gak minta Musa ketika mereka melihat ya di belakang mereka ada Firaun dan pasukannya. Tuhan gak minta Musa puasa dulu 40 hari 40 malam. Musa suruh bangsa Israel pergi berperang. Tuhan tidak minta itu. Tuhan hanya minta angkat tanganmu. Hal yang sederhana. Hal kecil saudara. Tapi sangat besar dampaknya. Mampu membawa kita pada kemenangan lepas kemenangan. Saya kasih contoh lain saudara. Coba kita lihat Yakobus 3 ayatnya yang kelima. Yakobus 3 ayatnya yang kelima. Saya bacakan buat saudara. Demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Bahkan firman Tuhan katakan hidup mati kita itu dikuasai oleh lidah. Perkataan kita saudara, itu menentukan destiny, itu menentukan masa depan kita. Itu menentukan menang atau kalahnya kita saudara. Hati-hati dengan ucapan perkataan kita. Hal sepele. Tapi itu akan menentukan apakah berkat itu yang datang dalam hidup kita atau sebaliknya justru kutuk. Gunakan mulut ini dengan wisely, dengan bijaksana. Saya kasih contoh, jangan kalau kita lagi punya masalah, justru yang kita lakukan hanya bersungut-sungut. Yang keluar dari mulut kita ini perkataan-perkataan yang tidak membangun negatif. Bagaimana mujizat itu terjadi? Iman itu harus kita perkatakan. Ketika saya ada masalah, sekalipun saat itu saya tidak menemukan jalan keluar, saya hanya memperkatakan hal-hal yang baik. Tuhan Yesus baik. Allahku hebat. Aku pasti ditolong. Aku pasti menang. Saya mengucap syukur, bahkan saya mengangkat pujian, give thanks. Itu yang saya lakukan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun mujizat belum terjadi, saya katakan Tuhan terima kasih. Gunakan mulut ini untuk memperkatakan hal-hal yang baik. Jangan anggap sepele ucapan perkataan kita. Karena itu jangan kita bersungut-sungut saudara. Jangan keluarkan hal-hal yang tidak baik. Saya bacakan satu tulisan. Ini dalam bahasa Inggris. Bunyinya begini. Watch your thought. They become words. Watch your words. They become action. Watch your action. They become habit. Watch your habit. They become character. Watch your character. For it become your destiny. Jaga pikiranmu. Karena itu akan mendatangkan ucapan perkataan. Jaga perkataanmu. Karena itu akan mendatangkan tindakanmu. Jaga tindakanmu, karena itu akan menjadi kebiasaanmu. Jaga kebiasaanmu, karena itu akan menjadi karaktermu. Jaga karaktermu, karena itu akan menentukan masa depanmu. Hati-hati dengan ucapan perkataan kita saudara. Jangan sepelekan kata yang keluar dari mulut kita. Hari ini lebih baik kita bersyukur. Lebih baik kita memuji Tuhan. Sekalipun mujizat belum terjadi. Saudara ingat Daniel
kisah Daniel, kenapa dia dimasukkan ke gua singa? Karena dia tetap melakukan doa-doanya. Dia tetap berdoa sehari 3 kali, sekalipun dilarang oleh Raja Darius. Dia tetap berdoa, karena dia tahu doa punya kekuatan yang luar biasa. Lewat doa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sekalipun dia dilarang untuk tidak boleh berdoa, tapi dia tetap berdoa. Lalu kenapa ada banyak orang terkadang tidak takut untuk mengambil langkah kecil? Atau kenapa ada orang menyepelekan hal-hal kecil yang Tuhan suruh untuk kita lakukan? Ternyata saya melihat ada 2 hal, saudara. Karena mereka tidak taruh filter di mata mereka, yang pertama. Kedua, mereka tidak pasang filter di telinga mereka. Mereka tidak jaga apa yang mereka lihat. Mereka tidak saring. Mereka tidak saring apa yang mereka dengar. Dan ini seringkali bisa mempengaruhi langkah kita, saudara. Kita takut mengambil langkah-langkah kecil dikarenakan apa yang kita lihat dan yang kita dengar. Bahkan kita menyepelekan hal-hal kecil yang Tuhan suruh. Kita anggap kecil, kita anggap biasa. Karena kita tidak saring apa yang kita lihat dan kita dengar. Saya kasih contoh. Ada banyak orang masih takut untuk melakukan ibadah. Dengan alasan COVID. Oke, saya ngerti. Tapi hari ini saya mau katakan begini. Look around you. Lihat semua yang ada di sekeliling kita. Lihat dunia. Mereka sudah mulai lagi bergerak dan melakukan aktivitas mereka. Dan terbukti hari ini dunia tidak lagi banyak bicarakan tentang COVID. Kalau kita nggak saring apa yang kita lihat, kita nggak saring apa yang kita dengar, hari ini masih ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab memberitakan berita-berita hoax yang akhirnya membuat kita masih tetap ada dalam ketakutan. Dan terbukti hari ini semua orang fine-fine saja tuh. Mereka baik-baik saja melakukan aktivitas mereka. Kita perlu saring segala sesuatu yang kita lihat dan kita dengar. Ibadah itu penting. Firman Tuhan katakan begini, ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup ini bahkan untuk hidup yang akan datang. Ada orang juga menyepelekan ibadah. Mereka merasa ibadah itu kalau hari ini kita tidak lakukan, minggu depan masih ada. Kalau minggu depan kita nggak lakukan, bulan depan masih ada. Ada orang-orang yang akhirnya menyepelekan hal-hal sederhana seperti ibadah karena hanya 2 jam saja, saudara. Karena mereka tidak saring apa yang mereka lihat, mereka tidak saring apa yang mereka dengar. Karena mereka lihat orang yang tidak beribadah hidupnya senang-senang aja tuh, oke-oke aja tuh. Dan ketika mereka dengar kalau hari ini gak bisa ibadah, minggu depan kan bisa. Kalau minggu depan gak bisa, bulan depan masih bisa. Dan akhirnya kita sepelekan hal-hal kecil yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Hal sederhana loh. Kita datang, cuma hanya dibutuhkan langkah kaki kita untuk bisa sampai ke gereja. Terus kita menyanyi, dengar firman, berdoa, pulang. Hal sederhana. Tapi seringkali kita sepelekan karena kita tidak saring. Kita selalu akhirnya yang ada dalam pikiran kita, next week, next month, masih bisa kok. Padahal ibadah itu penting, saudara. Jangan anggap kecil hal-hal kecil yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Saya mau katakan begini, karena itu menentukan hari depanmu. Tadi saya baru lihat
di handphone saya ada berita tabrakan beruntun. Bahkan beberapa hari yang lalu waktu ibadah DPP, doa pujian penyembahan jam 5 pagi, ada salah satu pendoa kami, satu keluarga, suami istri dan 2 anak, naik mobil mau ke doa pagi, jam 5 pagi ya ibadahnya. Waktu dalam perjalanan di depan MPR, DPR, gedung MPR DPR, terjadi tabrakan beruntun. Bahkan di belakang mobilnya mobil kecil sudah. Di belakang mobilnya itu ada bis yang besar. Ya puji Tuhan, mobilnya hancur. Tapi bis itu tidak menabrak mereka dari belakang, buang ke kanan, sehingga akhirnya di sisi kanan mobilnya hancur sampai bannya pun pecah. Mereka semua selamat. Puji Tuhan, mereka semua selamat. Tapi yang saya salut dengan keluarga ini, mereka ganti ban mereka yang pecah. Karena kendaraannya masih bisa jalan, mereka tetap bawa kendaraan itu sampai ke tempat gereja, ke tempat di mana ibadah DPP itu diadakan. Dan mereka tetap mengikuti ibadah sekalipun pakaian mereka kotor, tangan mereka kotor karena mereka harus memperbaiki dulu ya beberapa pintu, boleh dikatakan apa namanya, spakboard ya, yang rusak, mengganti ban yang pecah. Tapi mereka tetap melakukan ibadah mereka, mereka tetap berdoa. Karena mereka tahu ibadah itu penting, doa itu penting. Yang saya mau katakan ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi saudara. Kalau hari ini saudara baik, puji Tuhan, amin. Ya. Tadi saya bilang, terjadi tabrakan beruntun sampai 15 mobil. Itu beritanya yang saya dengar, saya lihat. Kita nggak tahu. Jangan sepelekan hal-hal kecil yang Tuhan suruh kita lakukan. Seperti doa, waktunya doa. Dimanapun saudara berdoa. Berdoa dengan tidak putus-putusnya. Tadi saya katakan, waktu Musa turunkan tangannya, menanglah orang Amalek. Tapi waktu Musa mengangkat tangannya, menanglah bangsa Israel. Itu bicara berdoa dengan tidak putus-putusnya. Kadang-kadang kita sepelekan doa, kita berdoa dengan rutinitas. Dan bahkan karena kita anggap kecil itu yang namanya doa, tanpa kita sadari saudara, kita anggap biasa, kita sepelekan yang namanya doa. Kadang-kadang sampai kita lupa, karena saking kecilnya itu doa, kita sampai lupa untuk berdoa. Hari ini, lewat tayangan ini, lewat firman Tuhan yang saya sampaikan, Tuhan mau ingatkan saudara, jangan sepelekan hal-hal kecil saudara. Seperti doa, ibadah, bahkan hal memberi pun jangan sepelekan. Ada banyak orang merasa ya kalau memberi ya suka-suka. Yakin? Tuhan ajar kita memberi dengan suka-suka. Yang saya tahu, Tuhan selalu minta beri yang terbaik dengan rasa syukur, dengan rasa terima kasih kita kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita rezeki, Tuhan masih memberikan kita berkat. Tuhan masih mempercayakan berkat itu ada dalam hidup kita. Tuhan masih memberikan kita pekerjaan kita masih baik sampai hari ini. Mungkin Tuhan juga Tuhan juga pastinya mempromosikan kita naik jabatan. Saudara, karena itu waktu kita memberi, kita harus memberi yang terbaik. Dengan rasa syukur, rasa terima kasih kita. Bahkan Tuhan juga ajarkan kita tentang perpuluhan. Masih banyak orang yang tidak setuju tentang perpuluhan. Saya hari ini tidak mau memperdebatkan itu. Tapi yang saya mau katakan begini. Tentang perpuluhan. Itu ada tertulis di dalam kebenaran, ada dalam firman Tuhan. Jangan kita lupakan. Bahkan di dalam perikop itu sampai Tuhan bilang, ujilah aku. Masakan aku tidak membukakan tingkap-tingkap di langit. Saya kembalikan kepada saudara. Pilihan ada di tangan kita kok. Saudara mau berkat Tuhan itu melimpah-limpah. Karena Tuhan loh, firman Tuhan yang bilang, ujilah aku.
masakan aku tidak membukakan tingkap-tingkap di langit. Jangan anggap sepele dalam hal memberi. Bukan soal jumlahnya saudara, bukan soal nilainya. Ingat, janda miskin yang memberi 2 peser. Tuhan bilang dari semua orang yang memberi dengan nilai yang besar. Tapi Tuhan bilang, yang perempuan ini memberi yang terbaik. Tuhan melihat pemberiannya jauh lebih hebat. Karena apa? Dia memberi dalam kekurangan, dalam keterbatasan. Tapi dia memberi yang terbaik dengan rasa syukurnya. Sekalipun mungkin dia miskin, tapi dia berterima kasih kepada Tuhan. Dia masih bisa punya berkat. Sekecil apapun berkat yang kita terima. Kalau kita terima dengan rasa syukur dan kita juga memberikan yang terbaik, kita kembalikan. Dan itu kata Tuhan, pemberian yang terbaik. Karena Tuhan lihat hati saudara. Jadi intinya saudara hari ini, pesan Tuhan. Langkah kecil itu besar dampaknya. Karena itu jangan sepelekan hal-hal kecil. Tuhan mungkin hanya minta saudara cukup berdoa. Dengan sungguh-sungguh angkat tangan, hancur hati. Nanti saudara lihat mujizat akan terjadi. Jadi saudara, Tuhan minta, ayo lakukan ibadah-ibadahmu dengan setia. Mungkin hanya seminggu sekali. Mungkin hanya 2 jam saudara. Atau mungkin kurang dari 2 jam. Tapi lakukan dengan setia. Nanti saudara, Anda akan melihat jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Beri dengan rasa syukur. Bukan soal nilai, tapi pakai hati. Dan beri yang terbaik. Sesuai dengan kemampuan kita, beri yang terbaik. Nanti saudara lihat, apa yang kau tabur tidak akan pernah juga kembali dengan sia-sia. Hari ini saya tidak panjangkan firman Tuhan. Tapi saya hanya mau ingatkan, jangan menyepelekan hal-hal kecil yang Tuhan suruh untuk saudara lakukan. Karena langkah kecil itu besar dampaknya. Bahkan langkah kecil kita bisa membawa kemenangan. Bisa mendatangkan mujizat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tundukkan kepala sebelum kita menerima tubuh dan darah Yesus. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu sudah menguatkan kami. Firman-Mu akan menuntun kami kepada jalan-jalan yang benar. Bahkan firman-Mu lah yang memampukan kami untuk mempersembahkan yang terbaik hidup kami kepada Tuhan. Karena firman-Mu mengajar kami bagaimana kami bisa mempersembahkan tubuh ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kami juga menyiapkan hati kami untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Karena kami percaya saat kami makan roti yang adalah tubuh Yesus yang telah terpecah-pecah, ada kuasa di dalamnya. Saat kami minum air anggur yang adalah darah Yesus yang telah tertumpah di atas kayu salib di Bukit Golgota, kami percaya ada kuasa di dalamnya. Waktu kami makan dan minum, kuasa itu akan bekerja dalam hidup kami. Mujizat lepas mujizat akan terjadi. Kemenangan kami terima. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang punya masalah, pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar. Yang bahkan tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terima kasih Bapa, karena Engkau mati di atas kayu salib untuk dosa, pelanggaran, penyakit, kegagalan, kehancuran, kemiskinan kami. Dan Kau bangkit pada hari yang ketiga untuk memberikan kami kemenangan, untuk memerdekakan hidup kami, untuk memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Hanya di dalam satu nama yang ajaib. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan perjamuan kita untuk kita menerima tubuh dan darah Yesus. Sekali lagi saudara bisa memakai roti tawar biskuit sebagai pengganti hosti. Saudara bisa memakai teh tawar atau sirup sebagai pengganti air anggur. Kita angkat roti tinggi di atas kepala dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah tubuh Yesus? Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sekarang kita angkat cawan kita. Kita angkat tinggi cawan kita dengan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini adalah darah Yesus? Kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, terima kasih Engkau sungguh baik. Kasih-Mu, kasih sayang-Mu kepada kami sungguh sempurna Tuhan. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih dahsyat dari cinta kasih-Mu kepada kami Tuhan. Karena lewat kematian-Mu di atas kayu salib dosa kami telah diampuni. Kau telah mengalahkan segala kutuk, kegagalan, kemiskinan, kehancuran, bahkan penyakit kami. Kau bangkit pada hari yang ketiga untuk memberikan kami kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa. Sekali-kali Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya waktu kami makan dan minum, mujizat saat ini terjadi dalam hidup kami. Tuhan buat yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Baik saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita akhiri dan sebelum kita juga akan berdoa untuk persembahan kita, kembali saya mau ingatkan saudara. Bagi saudara yang ingin melakukan ibadah di GBI Rem, kita melakukan ibadah kita di Hotel Ciputra dan juga di Dan Mogot. Saudara bisa lihat IG GBI Rem dan di situ saudara bisa melihat alamat jelasnya, tempat ibadah kita dan semua kegiatan yang ada di GBI Rem. Baik. Tiba saatnya untuk kita berdoa. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih. Kalau saat ini Tuhan, dimanapun kami berada, kami diberikan kesempatan untuk menabur. Oh terima kasih. Suatu sukacita yang besar, kami masih bisa memberkati pekerjaan Tuhan. Kami masih bisa memberi. Apapun yang kami bawa persembahan kami, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan diakonia, persembahan gedung gereja, persembahan pelayanan misi, apapun yang kami beri Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap persembahan kami. Terima kasih, kami menabur di tanah yang subur dan saat ini kami mau memberi yang terbaik dengan rasa syukur. Kami siap untuk memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari arahkanlah mata hatimu. Kita akan akhiri. Tapi sebelumnya kita akan menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu.
Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun, kau menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik selalu dan tetap memberikan yang terbaik. Karena itu sekarang, terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.